wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, maka terlebih dahulu kita berdoa bersama, dipimpin oleh ketua kelasnya. Siap, ketua mulai. Doa selesai. Segera doa. Insyaallah. Selamat siang semuanya. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat ya, diberi kesehatan walaupun panas terik ya, selama ini belum ada hujan. Nah, sebelum hari ini masuk semua enggak? Masuk semua ya? Alhamdulillah, berarti hari ini nihil masuk semua, nggak ada yang izin ya. Alhamdulillah, kasih kesempatan sehat berangkat sekolah ya enggak? Ya, berarti kita masih semangat ya kan? Ya. Kalau panas apakah tetap semangat untuk belajar gitu kan ya? Ya. Terima kasih. Sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa, berarti ada SBT-nya gitu kan ya? Nanti untuk menambah wawasan kita, untuk biar pikiran kita tuh fresh ya, nggak terlalu di sini terus, biar berkembang gitu lah ya. Yuk kita mulai SBT-nya. Satu, dua, tiga. Silakan bisa duduk kembali. Sebelum pembelajaran hari ini ya, itu mau flashback materi yang minggu lalu ya, kan masih di teks LHO ya kan ya, di teks LHO. Untuk materi minggu lalu, kalian masih ingat nggak struktur dan kebahasaan? Masih? Masih ingat? Ya. Masih ingat beberapa minggu pada minggu ya. Siapa yang bisa menyebutkan struktur teks LHO? Ayo siapa? Saya. Iya. Pernyataan berisi informasi tentang objek yang dilaporkan. Misalnya nama objek termasuk nama ilmiah jika ada, dan klasifikasi secara umum. Deskripsi bagian berisi urian hal-hal yang dilaporkan secara terperinci. Objek yang dilaporkan adalah hewan,
mulianya mencakupi ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku. Deskripsi manfaat atau kesimpulan. Bagian ini berisi deskripsi manfaat objek yang dilaporkan dan ringkasan secara umum dari hal-hal yang dilaporkan. Terima kasih dikasih plus temennya ini ya. Laporan hasil observasi. Nah itu seperti tadi sampaikan. Satu lagi untuk kebahasanya. Masih ingat? Masih ingat ya kebahasanya? Siapa? Oh ya. Menggunakan daya kebahasaan dalam laporan hasil observasi. 1. Menggunakan kalimat deskripsi dan kalimat deskripsi. 2. Menggunakan ibarat kata di. Dan 3. Menggunakan kutipan tidak langsung ke sumber rujukannya. Tentu kebahasaan juga ada dua. Yang ketiga, yang pertama menggunakan kalimat definisi. Yang kedua menggunakan kata imbuhan di. Yang ketiga menggunakan kalimat langsung. Oke, ya. Terima kasih. Kasih pulsa temannya ya. Untuk pembelajaran tes LHO yang kemarin sudah kalian belajar tentang strukturnya, belajar tentang kaidah kebahasaan ya. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, yang minggu ini berarti sesuai rencana kemarin itu ya, berarti kalian berdiskusi ya, kalian berdiskusi sesuai rencana ibu yang kemarin. Iya kan? Yang berarti kan kemarin tidak sampai kan ya? Berarti diskusi nanti mengerjakan LKPD ya dari ibu kalian. Ini ada 26 siswa yang berangkat dari ini ya. 26 siswa dibagi 5 kelompok ya kan? 5 kelompok berarti ini ada yang satu kelompok itu jumlahnya 6 ya, jumlahnya 6 untuk satu kelompok. Yang 4 kelompok 5 ya, gitu kan ya? Oke, ya, berarti kalian langsung saja buat kelompok sesuai kemarin ibu arahkan ya, biar gak rancu lagi. Sekarang langsung kita ke diskusi aja. Yuk, buat kelompok langsung. Sudah dibuat kelompok ya,
sesuai kemarin yang itu itu sama dan kita LKPD-nya nanti LKPD ini dalam kelompok kalian masing-masing ya. Setelah itu nanti kalau sudah dikerjakan berarti itu kasih waktu antara 5 sampai 10 menit ya. Nanti kalau itu kalian sudah bisa dipresentasikan. Siap ya? Ya. Saya kasih LKPD-nya. Kelompok A ya. Kelompok B. C. Kelompok E. D ya. Ya sudah semua ada dengan kelompok. Silahkan kalian dikerjakan. Tapi ingat, nanti kalau sudah selesai, kalau bisa dipresentasikan. Perhatikan dulu ya anak ya, sebelum kalian presentasi ya, diperhatikan langkah-langkahnya untuk mempresentasikan tugas kalian ya. Yang pertama, lihat di atas itu PPT-nya, lihat ya, lihat enggak? Lihat enggak? Mempresentasikan teks laporan hasil observasi ya. Yang pertama, menguasai materi dan mempersiapkan presentasi dengan baik. Itu yang pertama, mempersiapkan materi dan bisa menguasai materi dengan baik. Maka kalian harus dipahami materinya itu tentang apa ya. Oke. Yang kedua, menunjukkan rasa percaya diri. Menunjukkan rasa percaya diri ya, tidak boleh malu. Semua itu teman ya. Sama pacar saya nggak ada ya, itu kan. Oke, berarti harus percaya diri ya. Yang nomor tiga, berpenampilan rapi dan bersih. Oke, kalian sudah rapi rambutnya, nggak ada yang panjang, sudah oke nih ya. Kalau memang itu peraturan di sekolah kita kan ya. Oke, yang cewek juga sudah bagus, nanti cowoknya juga nyaman. Oke, yang nomor empat adalah volume suara cukup terdengar. Volume suara cukup terdengar berarti kalian jangan menyembunyikan suara kalian, jangan disembunyikan, malah sakit nanti kalau disembunyikan. Kita dikeluarkan saja, gitu kan? Ya, oke. Suara. Yang nomor 5, intonasi bervariasi. Intonasi bervariasi, ya. Intonasinya bervariasi, ya. Jangan terlalu datakan kan ya, mungkin ada sedikit dikurangi, sedikit ditambah gitu ya, biar ada iramanya, gitu kan? Yang terakhir,
harus, lah ini loh saya, gitu kan, lah, ini loh saya mau tampil, saya mau presentasi, ini wajah saya, ini budi saya, kan gitu ya. Ya, oke. Yang terakhir adalah menjaga kontak mata dengan audiens, menjaga kontak mata dengan audiens. Nah, berarti kalian harus bisa melihat temannya yang ada di depan kalian. Itu kan, jangan malu seperti yang tadi itu, harus percaya diri. Tatap mata saya, kan gitu ya? Tatap mata saya, oh iya mata saya ditatap. Biar malu. Itu adalah langkah untuk mempresentasikan teks LH. Dan kalian harus bisa menguasai dengan langkah-langkah itu. Ya, bisa dipahami? Oke, nah ini yang ada kelompok cowok ini. Kelompok cowok bisa dipahami ya? Kelompok cowok kan nggak bisa cuma cewek kan? Oke, sip. Silakan kalian dikerjakan. Ya, dikerjakan. Kalau sudah selesai 5 menit atau lebih, kalau nanti kalian presentasi. Saya tuh mau presentasi kelompok A, B, C, dan D. Ya, itu saja. Jakarta Selatan oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Khotibin. Kebun binatang ini telah ada sejak tahun 1894 di kediaman Seniman Raden Saleh Cikini, Jakarta Pusat. Luas area kebun binatang ini 147 hektar. Kebun binatang ini buka pada pukul 7 sampai hingga jam setengah 3 sore. Harga tiket masuk ke kebun binatang ini adalah 4.000 untuk orang dewasa dan 3.000 untuk anak-anak. Jumlah hewan di kebun binatang ini adalah 2.289 ekor hewan. Berdasarkan kelasnya, hewan di kebun binatang ini terdiri dari 221 hewan air, 182 reptil, 862 burung, dan 1024 mamalia. Adapun hewan tertua adalah gajah bernama Pepsi yang berumur 52 tahun. Adapun hewan yang hanya bisa ditemukan di kebun binatang ini adalah gorila dataran rendah, yaitu gorila asal Afrika.
jumlah hewan yang berada bagian suku meter primer center adalah 97 hewan yang berasal 18 spesies. Dari beragam hewan yang ada di dalamnya, kebun binatang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana pelestarian hewan. Selain itu, bagi masyarakat sekitar, kebun binatang ini juga dapat dijadikan sebagai wahana hiburan. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang bisa ditanyakan dari presentasi tadi? Itu tadi dari kelompok A sudah mempresentasikan tentang ragunan kebun binatang, ya. Itu tadi sudah dijelaskan apa-apanya. Nah, kira-kira dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan enggak? Dari kelompok B, ya. Dalam mengatasi hewan sebanyak ini, Coba di saya dari kelompok B. perkenalkan saya dari kelompok B. Perkenalkan saya dari kelompok B, nama saya Denis Gunan. Saya ingin bertanya, apa yang dilakukan pihak kebun binatang untuk mengatasi jutaan hewan itu? Apa yang dilakukan pihak kebun binatang agar satwa tidak kelelahan? Ya, jadi untuk mencegah agar satwa yang ada di kebun binatang ini tidak terlalu lelah, dengan berbagai kebijakan yang ada, pemerintah setempat menetapkan hari libur satwa di Taman Marga Satwa Ragunan setiap hari Senin untuk mengistirahatkan para satwa tersebut. Apakah sudah jelas pertanyaan tadi? Ya, sudah. Ya, untuk tadi kelompok 2 menanyakan apakah ada dari pihak pemerintah Agar satwa tidak kelelahan, agar mengantisipasi mengantisipasi satwa tidak kelelahan. Tadi sudah dijawab oleh kelompok A. Kelompok A sudah mengatakan ada, tadi intinya ada petugasnya ya untuk memelihara hewan-hewan tersebut biar tidak kelelahan. Namanya saja kan kebun binatang, berarti tempat untuk rekreasi ya, harus dilindungi, harus dijaga, kan gitu, ya enggak? Nah, harus dijaga, dilindungi, dipelihara, biar nanti juga hasilnya bagus ya, biar nggak hewan liar, kan gitu ya. Nah, itu dari kelompok 2. Ya, kelompok B. Kelompok C, D dan E. Ya. Itu kembali lagi masih di materi ini ya. Tadi tentang objek observasi ya, tadi observasi berarti observasi mengobservasi dengan keadaan yang ada, yang nyata ya, keadaan yang nyata, observasi. Contohnya ini objek umpan mata. Nah, observasi tentang gunung Merapi ya, fakta, kenyataan. Berarti observasi itu harus dengan keadaan yang nyata ya. Itu nanti sudah langkah-langkahnya sudah tahu bahwa langkah-langkahnya ada kehidupan, angkanya apa, kebiasaannya, angkanya apa ya. Nah, berarti kalian sudah paham tentang materi hari ini kan ya? Ya? Nah, intinya itu berarti kalian sudah tahu materi tentang teks hasil observasi. Ya, berarti tadi sudah diobservasi tentang kebun
karena yang kedua observasi teman saya ya. Nah nanti kalau ada waktu lebih waktu luang kita nanti observasi kemana gitu ya. Nah tracing sekaligus kan itu ya kan. Nah itu untuk selama observasi. Berarti kalian sudah paham untuk material ini? Sudah ya. Alhamdulillah. Tadi diulang lagi tentang masih diobservasi. Coba sebutkan langkah-langkah mempresentasikan teks hasil observasi. Ayo siapa? Langkah-langkahnya siapa? Yang masih ingat? Barusan langkah-langkah teks hasil observasi. Ayo cewek yuk. Kali tadi kok cowok? Ceweknya nggak ada suaranya. Ceweknya belum percaya diri. Yuk. Langkah-langkah mempresentasikan hasil observasi. Materi dan mempersiapkan. Perkenalkan, saya Andi Sanaila dari kelompok B. Langkah-langkah mempresentasikan teks laporan hasil observasi. 1. Menguasai materi dan mempersiapkan presentasi dengan baik. Menunjukkan rasa percaya diri. 3. Berpenampilan rapi dan bersih. 4. Volume suara cukup terdengar. 5. Intonasi bervariasi. 6. Mimik dan gestur sesuai. 7. Menjaga kontak mata dengan audiens. Iya. Tadi ciri-ciri ada 7. Satu lagi, cewek lagi. Biar suaranya pas. Ceweknya 2. Yuk. Perkenalkan, nama saya Karisma. Menguasai materi dan mempersiapkan edukasi dengan baik. Menunjukkan rasa percaya diri. Berpenampilan rapi dan bersih. Volume cukup terdengar. Intonasi bervariasi. Tekstur sesuai. Menjaga kontak mata dengan terima kasih. Ya. Ya, itu tadi yang disampaikan teman kalian ya. Dan tujuan saya mempresentasikan teks LHO. Ya, proyek kalian sudah bagus semua ya. Itu sudah didiskusikan, sudah dikelompokkan sama teman-teman kalian ya. Nanti walaupun hasilnya belum sempurna, tapi kan kita tetap belajar kan gitu ya. Tetap kita tetap masih belajar. Nah, untuk material ini ya, material ini ibu cukupkan sekian dulu ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Amin. Dan kalian tetap sukses ya. Untuk materi selanjutnya nanti kalian masih di yang kedua ya. Ini part pertama adalah nanti kedua materi itu ya. Sebelum kalian meninggalkan ruangan ya, karena waktunya sudah selesai ya, waktunya selesai, berarti kalian untuk aktivitas oleh ketua kelasnya ya. Untuk siap, mulai. Selesai.
Untuk siapa? Terus Selamat siang semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.